Nah, kali ini kita akan bahas tentang software AVR Studio 4. Nah, software ini, AVR Studio 4 ini akan kita gunakan untuk membuat program, gitu ya, program untuk yang akan nanti kita isikan ke ATmega 85335. Nanti programnya kita menggunakan bahasa assembly, gitu ya, bahasa assembly. Nah, di sini alasannya kenapa, gitu ya? Karena menggunakan AVR Studio 4 ini. Karena di AVR Studio 4 ini kita nanti bisa melihat uh, isi dari misalnya status register, memori gitu ya, memori data gitu ya, kemudian uh, apa namanya, bisa simulasi tentang port I/O. Ini cukup lengkap di sini gitu ya. Jadi nanti kita gunakan AVR Studio 4 saja, dan tolong kalian semua juga gunakan AVR Studio yang versi 4 ini saja, samakan dengan yang ini ya. Nah, untuk membuat program di sini, program di sini klik saja yang ini, new project, kemudian pilih ini Atmel AVR Assembler yang ini, beri nama projectnya misal belajar gitu ya, belajar seperti ini. Ini jangan lupa di checklist create initial file dan create folder. Artinya nanti si folder belajar ini akan di create oleh AVR Studio 4 gitu ya. Tinggal kita tentukan saja path-nya atau lokasinya, folder ini nanti mau di mana gitu ya, seperti itu. Kita buka misal di sini saja, di ATmega 8535 di sini misal gitu ya. Mau di dokumen di mana itu terserah kalian, saya nyimpennya di sana. Di next saja kalau misalnya ini sudah, path-nya sudah diatur ya, tapi jangan lupa yang di checklist. Next, AVR simulator, pilih bagian untuk debugnya, nanti pilih yang AVR simulator, kemudian device-nya. Kita pilih yang ATmega 8535. Hati-hati, jangan ATmega, jangan AT yang 90 ya, jangan AT 90, tapi ATmega 8535. Nah, ini ya. Kalau sudah, ini sudah dipilih, klik finish. Tombol finish ini, klik saja. Ini kan sudah, projectnya sudah ada ya. Nah, tinggal misal membuat programnya di sini ya, seperti itu. Nah, sekarang kita kita lihat dulu tampilan awalnya. Nah, ini di sebelah kanan di sini ada beberapa tampilan terkait port, kemudian CPU, analog gitu ya, timer, USART, kemudian watchdog di sini. Nah, ini tampilan ini juga bisa diubah, misalnya bisa diubah gitu ya. Nah, misal ini pakai modul split, file register, tree view gitu ya, tapi saya lebih senang menggunakan yang ini saja. Nah, ini kita bisa lihat nanti portnya seperti apa. Tuh ada port ABCD. Kemudian di CPU di sini, nah ini ada status register nih, ada ada untuk flag interrupt, bit T, half carry flag, sign flag, overflow gitu ya, negative flag, zero flag, dan carry flag yang ini. Nah, bisa kita lihat semuanya di sini, cukup lengkap ya. Nah, kemudian di sini ada menu file kan gitu ya, standar seperti IDE lain, ada untuk membuka file gitu ya, ada untuk membuat file baru. Dan di sini ada project untuk membuat project atau menyimpan project ya. Ini untuk build, nanti setelah programnya dibuat kita build dahulu gitu ya, kemudian baru di build and run. Kemudian ada edit, ini ada view, view nanti ini digunakan nanti untuk di di saat kita run simulasinya itu ya, nanti kita bisa tampilkan memori dan register. Kemudian ada tools gitu ya, di sini bisa dipilih ini ya, tapi ini dibiarkan saja, tidak digunakan.
Kemudian untuk start debug ya, yang ini mana ada, start debugnya bisa yang ini ya. Kemudian ada help ya, menu help di sini ya, seperti itu. Nah, mungkin di teori juga sudah diperkenalkan mungkin ya di pertemuan teori tentang programnya. Nah, di sini di modul ini modul juga nanti akan saya bagikan gitu ya, dibagikan di LMS. Nah, kita buat contoh yang ini. Nah, ini ya. Nah, kita akan membuat contoh program yang merotate gitu ya, merotasi nilai yang dikeluarkan di port B ya. Jadi ada nilai 1 heksa, kemudian nanti dikeluarkan di port B, kemudian setelah itu di rotasi, di roll, rotasi left, setelah itu dia loop lagi, kembali lagi ke sini ya. Nanti kita lihat di sana lebih jelasnya. Nah, yang tadi ini saya copy biar cepat. Nah, ini ada programnya seperti ini. Nah, di atas nanti di pertemuan yang selanjutnya ini akan lebih dijelaskan, lebih lebih detail lagi ya tentang include def seperti itu. Nah, ini sekilas saja untuk ini ya, bagian include ini supaya kita nanti bisa mengakses register di file yang ini gitu ya, di 8535 ini. Kemudian ada ini definisi pemberian nama alias untuk R16 register 16 dengan nama temp. Kemudian di sini ada label reset. Nah, di sini di awal karena kita mau menggunakan port B gitu ya, maka kita harus set dulu port B nya sebagai output gitu ya, port B sebagai output. Caranya beri nilai 1 ke DDRB, jadi DDRB nya semua di set high. Ini R16 diisi 1 semua atau bisa diisi langsung 0xFF ya, sama saja kan itu ya, FF hexa dua-duanya 1 semua. Kemudian diisi ini dimasukkan ke DDRB di baris yang ini ya, nanti kelihatan di sini nanti. Kemudian di sini sampai baris ini DDRB berisi FF ya, sudah di set semua, jadi port B sekarang sebagai port output. Nah, kemudian tempnya masih berisi 255 juga di sini atau R16 atau temp masih berisi 255 gitu ya, FF. Nah, di sini ada load immediate temp 1 heksa, artinya isikan 1 heksa ini ke sini, ke temp atau ke R16. Jadi yang tadinya R16 berisi 255, nah sekarang berubah menjadi 1 heksa ya. Kemudian di sini ada label loop. Nah, label loop di sini dalamnya ada out port B, temp, artinya keluarkan nilai si temp ini atau nilai R16 1 heksa ya ke port B. Nah, ke port B. Dikeluarkan ke port B, kemudian setelah itu di sini di roll. Roll temp. Nah, artinya geser ke kiri si tempnya. Ya, isi dari si temp. Jadi bit di temp nanti kelihatan di register, yang satu digeser ke kiri jadi 2, yang asalnya 1 heksa jadi 2 heksa. Nanti terlihat di sana gitu ya. Kemudian di sini ada RJMP loop, berarti nanti dia relatif jam gitu ya ke label loop ke sini. Jadi setelah ini dieksekusi dia lompat ke sini. Mulai mengeksekusi yang ini lagi, geser lagi kan gitu ya. Dirotasi lagi. Nah, sekarang cara untuk mengkompilnya, misal Anda sudah mencoba membuat program ini gitu ya. Cara mengkompilnya tinggal di build saja yang ini. Menu build atau F7 atau bisa build and run langsung kontrol F7 gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada sedikit yang terlewat. Ini ada yang hijau-hijau di sini gitu ya, menggunakan titik koma. Ini komentar. Ya, ini komentar-komentar. Yang ada titik komanya di belakangnya itu komentar.
Nah ini dari titik koma sampai sini ini komentar, bukan program gitu ya. Ini komentar, ini juga komentar. Nah ini programnya sudah dibuat, di save, kemudian di build. Nah nanti setelah di build keluar pesan di bagian sini, di bagian bawah di sini. Ini. Nah kalau berhasil nanti ada ini bulat hijau yang ini, kemudian assembly complete, 0 error, 0 warning. Yang ini. Nah sudah, berarti tidak ada error ya. Tinggal di run saja, bisa menggunakan yang tombol yang ini atau di build yang ini, sama saja. Nah ini build and run, nah muncul ya. Sekarang kita lihat. Nah ini ada posisi program counter menunjuk alamat ini. Nah 0x000000 ya. Stack pointer ada di sini. Status register yang ini nanti bisa dilihat di sini. Itu ya. Yang tadi di bagian CPU yang ini. sreg, status register. Nah, sekarang kita fokus ke bagian port saja karena contoh ini contoh untuk pengeluaran nilai ke port ya. Nah, portnya yang mana? Nah, di sini tadi kan kita gunakan port B. Kita buka port B di sini. Port B. Nah, kemudian perhatikan yang nilai DDR-B dan nilai port B-nya nanti. Kemudian di sini temnya menggunakan R16 ya, R16. Perhatikan register. Nah, untuk memunculkan ini, nah ini di view kemudian register ke sini. Ya, register. Nah, di sini kan terlihat ada 32 ya register dari R0 sampai R31. Ya, dari R0 sampai R31 ini ada semua. Nah, ini belum dieksekusi. Nah, untuk mengeksekusinya per baris gitu ya, kita bisa menekan F11. Nah, di sini. Nah, F11 step into. Nah, kalau mau di run sekaligus digunakan yang ini F5 atau run gitu ya. Nah, kita gunakan yang F11 saja biar terlihat ya langkahnya seperti apa. Nah, di sini LDI tem. Nah, ini FF gitu ya. Kita tekan F11. Nah, F11 ditekan. Perhatikan nilai R16. Nah, jadi FF. Ya. Kita reset lagi. Nah, R16 0 ya. Ketika ini dieksekusi jadi FF. Nah, FF. Ada ya. Kemudian di sini dikeluarkan R16 ke DDR-B. Perhatikan sekarang. Nilai R16 FF ini akan salin ke DDR-B, dikeluarkan ke sini. Jadi set DDR-B diberi nilai 1, mau DDR-A, DDR-B, DDR-C, DDR-D. Jika di set 1 dia nanti akan si portnya itu berfungsi sebagai port output ya. Dan kita eksekusi. Nah, sekarang sudah menjadi FF. Yang ini tem diisi 1 heksa. Temnya masih FF gitu ya, si R16 nya masih FF. Kita eksekusi. Aduh, kelebihan. Apa lah. Kita reset dulu. Nah, temnya sekarang jadi bernilai 1 ya. Nah, kemudian di dalam loop ada out port B, tem. Nah, perhatikan yang port B nya. Kan ini belum dieksekusi. Temnya bernilai 1, port B nya masih keadaan seperti ini. Masih nilainya 00. Ya. Ketika ini dieksekusi, nilai 1 diberikan ke port B, dikeluarkan ke port B. Ini. Ya. Ini bit ke 0, ini bit ke 7. Ini ada 8 bit ya. Ini bit ke 0, ini bit ke 7. Nah, kalau kita dekatkan juga ada port B7, port B6 kan gitu ya. Yang ini port B0. Roll time, digeser ke kiri. Nah, sekarang berarti bit yang ini digeser ke kiri. Gitu ya.
Jadi ilustrasinya seperti ini, tapi yang di roll ini yang temp, berarti yang di R16 geser ke kiri satu kali, jadi 2 heksa ya, 2 heksa. Kemudian di sini RJMP loop, berarti nanti dia kembali lagi ke atas ke label loop, isinya di awal di out port B, temp. Jadi nanti angka 2 ini yang di temp atau R16 dikeluarkan ke port B. Nah, ya begitu seterusnya. Sekarang begitulah seterusnya nanti, terus berputar di sini, tidak akan pernah berhenti ya, seperti itu. Nah, itu contoh untuk mengeluarkan nilai ya dari register ke port. Sekarang di sini ada contoh yang kedua. Nah, ini ada di sini nanti di catatannya ya, bisa dilihat juga di modul. Nah, contoh simulasi masukan. Sekarang contoh simulasi masukan, programnya yang ini. Jadi nanti masukannya dari pin A, dikeluarkan ke port B. Gitu ya. Ceritanya seperti itu. Nah, contoh lagi. Berarti misal bikin project baru gitu ya, buat project baru. Ini project. Ini belajar 2. Nah, misal seperti itu ya. Ini pastikan checklist, kemudian path-nya juga perhatikan, nanti kalian menyimpan di mana. Next, seperti yang tadi, tinggal pilih Atmega 8535. Nah, ini Atlas simulator, kemudian Atmega 8535. Ininya harus dipilih, kalau tidak nanti tidak bisa disimulasikan ya, seperti tadi. Ini programnya sudah selesai dibuat. Nah, ini port A sebagai input, kemudian yang ini port B sebagai output. Ini ada di daerah A, di daerah B. Nah, ini diberi 0 di daerah A nya ya. Ini saya tambahkan di sini satu baris. Jadi untuk bagian input di sini ya, di daerah A diberi nilai 0, di daerah diberi nilai 0 ya, tapi ini melalui register tentunya gitu ya, melalui register. Nah, setelah dia di set sebagai pin input, aktifkan pull up nya untuk si port A dengan cara memberikan nilai 1 ke port gitu ya. Karena kita di sini menggunakan port A nya semua, berarti ya, jadi tinggal output A, A nilainya gitu ya. Nilainya kan ini dari register, diberi nilai 1 semua, diberi nilai FF, makanya saya tambahkan output A, temp. Ini untuk aktifkan pull up internalnya ya, pull up untuk si port A nya. Nah, kemudian yang B nya sama dengan yang tadi, jadi ya sebagai pin output, sebagai port output. Kalau port output, nah ini tidak perlu di pull up gitu ya, diberi nilai 1 saja, si DDRB nya itu sudah aktif dia sebagai port output. Tapi kalau yang input, nah setelah diberi 0 daerah A nya, port A nya juga harus diberi nilai, tapi 1 ya. Nah, di sini di bagian loop, nah si ceritanya ini Atmega-nya akan menerima input dari pin A gitu ya, dari pin A. Nah, input dari sebuah pin gitu ya, dari pin itu harus disimpan ke register ya, terlebih dahulu disimpan ke register. Makanya di sini in
nama register, kemudian nama port yang dibaca, bukan port A ya kalau in, tapi pin ya, untuk input pin. Nah, ini dibaca pin A nya disimpan ke temp, kemudian setelah itu di sini di komplement 2 kan menggunakan instruksi naik sistemnya atau R16 nya di komplement 2 kan. Setelah itu baru temp ini dikeluarkan ke port B. Jadi nilai hasil komplement 2 nanti dikeluarkan ke port B. Nanti dia putar lagi gitu ya. Ini membaca masukan menggunakan in nomor register, kemudian ini untuk penyimpanan ya, ini pin yang dibaca. Nah, untuk yang pin yang dibaca jangan lupa tadi DDR nya diberi DDR X nya gitu ya, X nya maksudnya ABCD gitu ya, diberi nilai 0, kemudian pull up nya aktifkan, diberi nilai 1 portnya semua. Nah, kita save, kemudian kita simulasikan. Sini 8M8535 DF ENC ya. Ini supaya kita nanti bisa mengalamati register-register yang ada di 8M8535 ya. Nah, ini alias nama untuk R16 yaitu temp di sini. Ini registernya bebas ya, boleh R17, R18 boleh. Ya, boleh. Dari R16 sampai R31. Nah, di sini ada LDI temp 00. Setelah itu tempnya diisikan ke DDRA. Diisikan ke DDRA. Ya, DDRA-nya di clear. DDRA-nya di sini di clear. Kita lihat, kita tekan F11. Nah, DDRA masih clear. Kemudian ya DDRA. Di awal ini tempnya dulu ya, R16 yang ini. Kemudian DDRA, tempnya dimasukkan ke DDRA. Tetap 0 gitu ya, karena tadi tempnya juga 0 R16-nya. Setelah itu R16 diisi FF. R16 diisi FF, dikeluarkan ke DDRB gitu ya, di set port B-nya jadi output. Tekan yang ini, ketika ini dieksekusi, nah ini state-nya ini akan berubah tuh jadi FF. Si port B sudah sebagai port output, sekarang tinggal pull up yang bagian A, yang port A nilainya ini. Nah, sampai baris ini sudah port A sebagai port pin input dan port B sebagai port output. Sekarang dibaca gitu ya, dibaca dari pin A dimasukkan ke temp. Nah, misal sekarang pin A nilainya 2. Nah, 2 gitu ya. Jadi ada PA1, ini kan PA0, ini PA1. PA1-nya bernilai 1. Atau jadi 2 heksa di pin A. Nanti R16-nya berubah 2. Ya, terbaca. Nah, setelah itu naik temp, artinya komplement 2 kan nilai yang ada di temp. Ini di komplement 2 kan 2 heksa di komplement 2 jadi FE ya. FE. Kita eksekusi. Nah, jadi FE. Nah, nilai FE ini di sini akan dikeluarkan ke port B. Oh, port B temp, artinya keluarkan nilai R16 ke port B atau FE ke port B. Kan gitu ya. Lihat sekarang di sini port B-nya FE. Kemudian dia loop lagi ke atas. Nah, sampai di sini nanti dia baca lagi. Kalau masih tetap ya nilainya nanti tetap seperti ini kan gitu ya. Nah, tidak berubah. Kalau misalnya ini. Nah, diberi nilai 1. Nah, berarti komplement 2-nya nanti kan gitu ya. Nilai 1 disimpan ke R16 sekarang tuh. Sampai ke R16, kemudian dinegasikan jadi FF. Keluarkan, ini jadi FF nanti. Nah, port B-nya. Nah, terus seperti itu. Ya. Kemudian untuk
men-set nilai gitu ya secara manual. Ini di luar program yang barusan ya. Untuk men-set nilai secara manual di register. Nah, kita klik saja ini registernya. Misal mau set nilai R21, klik saja R21 dua kali. Nah, misal 5 heksa gitu ya. Oke. Tuh. Jadi 5 heksa. Ya. Tuh. 9. Oke, 8. Nah, oke, 8 heksa. Seperti itu. Itu juga berlaku untuk nilai-nilai yang ada di sini. Memori di sini. Nah, di sini. Memori data. Ini alamat 60 ya mulainya ya. Tuh. Ini juga bisa diganti-ganti tergantung kebutuhan. Diklik 2 kali saja kemudian ganti. Oke saja. Ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi habis ya. Ini contohnya juga ada di modul ini. Nanti bisa Anda coba di rumah. Jadi tugasnya install lah software Studio 4 nya ya, VR Studio 4 nya di komputer masing-masing. Jadi dicoba gitu ya yang tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.